Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 608 cara kerjanya untukku. Lin Yu, Li Zenseng, dan Bu Cheng di ruangan itu sedikit kaget saat melihat ekspresi Bai Rentu. Mereka jelas terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pembunuh berdarah dingin akan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan sepertinya ada perasaan yang dalam terkubur di dalam hatinya. Tuan He, ini sudah pertanyaan kedua, saya tidak ingin menjawabnya. Kesedihan di wajah Bai Rentu melintas, dan wajah seperti kayu mati, tanpa sedikit pun kemarahan, membuat Lin Yu dan yang lainnya berpikir bahwa emosi yang baru saja muncul di matanya adalah ilusi. Oke, kalau begitu kamu harus istirahat dengan baik, dan aku akan memberimu suntikan lagi nanti malam. Lin Yu melihat bahwa Bai Rentu tidak ingin menjawab, dan tidak memaksanya, dan kemudian memanggil Bu Cheng dan Li Zenseng keluar. Tuan Ho, Anda kembali. Lin Yu dan Li Zenseng baru saja keluar dari bangsal ketika mereka melihat Tan Kai bergegas masuk dari luar. Saudaraku Tan, kenapa kamu ada di sini? Apakah ada yang terjadi pada Han Bing? Wajah Lin Yu menegang setelah melihat Tan Kai, dan tanpa sadar berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Han Bing. Tidak, Kolonel Han beristirahat 2 hari. Dan setelah meminum obat yang Anda resepkan, kondisinya jauh lebih baik. Tan Kai tersenyum, dan kemudian berkata, itu Chu Fan, yang berlari untuk menemukan saya sekarang, dan meminta saya untuk datang dan membawakan Anda surat. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya memintanya untuk datang dan dia tidak akan datang. Lin Yu hanya bisa menyeringai ketika mendengar kata-kata Tan Kai. Setelah mengalami apa yang terjadi di pagi hari, Chu Fan tidak bisa melihat dirinya sendiri sekarang. Dia tahu bahwa sebagian besar penyelidikan Yuan He telah membuahkan hasil, jadi dia bergegas. Tan Kai bertanya, Saudara Tan, apakah ada berita dari Direktur Yuan? Ya, Direktur Yuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa mereka telah menyelidiki identitas Bai Rentu. Orang ini tidak memiliki catatan kriminal di China. Tan Kai berkata pada Lin Yu. Lin Yu sangat gembira ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega, dan bergumam dengan kegembiraan di wajahnya, hebat. Hebat. Tuan He, Bai Rentu ini adalah orang ketiga dalam daftar pembunuh dunia, kan? Tan Kai merendahkan suaranya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebagai anggota dari Departemen Intelijen Militer, dia tentu juga memiliki pemahaman tertentu tentang orang-orang istimewa yang terkenal di dunia ini. Lin Yu juga tidak berbohong padanya, jadi dia menjawab dan mengangguk. Sungguh mengejutkan bahwa pembunuh terkenal seperti itu tidak pernah melakukan kejahatan di China. Tan Kai mengerutkan kening dan bergumam dengan curiga, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Lin Yu, ngomong-ngomong, Tuan He, Direktur Yuan juga memeriksa keberadaan Bai Rentu ini dalam beberapa tahun terakhir. Oh, bisakah ini ditemukan? Lin Yu tidak dapat menahan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Dia berpikir dalam dirinya sendiri bahwa Departemen Intelijen Militer ini benar-benar memiliki kekuatan magis yang hebat. Seorang pembunuh tingkat Bai Rentu pasti memiliki keterampilan anti pengintaian yang kuat, jika tidak dia tidak akan dapat hidup sampai sekarang, tetapi inilah masalahnya. Departemen Intelijen Militer masih menemukan keberadaannya selama bertahun-tahun. Yah, tapi itu semua data palsu. Tan Kai menjelaskan kepada Lin Yu, aktivitasnya semua di luar China, dan dia jarang pergi ke China. Tetapi ada pola yang sangat aneh, yaitu setiap tahun di awal bulan ke-8, dia akan datang ke China tepat waktu. Oh, setiap tahun di awal Agustus. Lin Yu mengerutkan alisnya sedikit dan cukup bingung. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa waktunya benar-benar bertepatan. Menghitung dari kalender,
Itu adalah festival pertengahan musim gugur dalam waktu kurang dari beberapa hari. Memikirkan fakta bahwa sekitar 100 orang dari keluarga Zhang datang untuk menantang memenangkan hadiah uang, Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apakah Bai Rentu ini datang ke sini pada bulan Agustus setiap tahun untuk melakukan tugas semacam ini dan menghasilkan uang tambahan. Kalau begitu apa kau tahu, kemana dia pergi setiap tahun saat dia datang ke China? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu soal ini. Tan Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu dia memasuki China, dia akan benar-benar menyembunyikan keberadaannya. Secara kasar kita dapat menyimpulkan dari rute bahwa setiap kali dia datang, dia pergi ke selatan, dan setiap kali keberadaannya menghilang. Hampir sama. Selatan. Lin Yu bahkan lebih bingung ketika dia mendengar ini. Ibu kotanya sangat jauh dari selatan. Bagaimana tusar 100 orang bisa datang ke ibu kota kali ini? Tuan He, Chu Fan meminta saya untuk memberitahu, dan saya memberitahu Anda kata demi kata, maka tidak apa-apa, saya akan kembali dulu. Tan Kai tersenyum dan berkata, terima kasih telah mengirimkannya kepadaku. Ini baik. Lin Yu tahu apa yang dimaksud Tan Kai, dan dengan cepat mengangguk setuju, dan mengikuti Tan Kai keluar. Keluar dari pintu gedung bangsal, Tan Kai melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan He, bagaimana kabarnya? Pernahkah Anda melihat Rose? Apakah ada petunjuk? Saudaraku Tan, apa kau tidak memberitahu siapapun tentang ini? Lin Yu tidak terburu-buru menjawabnya, dan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, sama sekali tidak. Tan Kai buru-buru menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Berani-beraninya aku mengatakan keluar bahwa sekarang Departemen Intelijen Militer jelas terbagi menjadi dua faksi. Kalau aku mengatakannya, mereka mungkin harus datang dan bertanya padaku. Terbagi menjadi dua faksi. Apa maksudmu? Lin Yu mengerutkan kening, agak tidak jelas. Tan Kai tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, dan berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu, Tuan He, Anda tidak tahu, Kepala Hu akan segera pensiun, kepala berikutnya, tentu saja itu akan diambil dari dua orang, Wakil Direktur Yuan dan Wakil Direktur Sui. Keduanya bertempur secara diam-diam sekarang, dan mereka berdua ingin menjadi direktur. Jadi orang-orang di Departemen Intelijen Militer sudah mulai antri. Oh, apa ada yang seperti itu? Lin Yu terkejut sedikit, ternyata dia tidak mengharapkannya dari penampilannya. Dia masih merasa bahwa Kepala Hu orang yang tua, berpikir dia akan dapat bekerja selama 3 atau 5 tahun lagi. Iya, karena kejadian ini, seluruh Departemen Intelijen Militer sekarang membuat kekacauan. Wakil Direktur Yuan dan Wakil Direktur Sui sedang sibuk memobilisasi hubungan mereka dan ingin memperjuangkan kursi direktur. Tan Kai berkata tanpa daya. Oke, kalau begitu aku tahu. Lin Yu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara rendah, Kakak Tan, karena Mi berada dalam situasi seperti ini sekarang, masalah ini bahkan lebih penting. Karena sifat Departemen Intelijen Militer terlalu pribadi dan terlalu istimewa, orang-orang seperti Hu Haifan dan Yuan He tidak memiliki metode kontak pribadi yang tetap. Untuk mencegah agar mereka tidak disadap, mereka hanya dapat menghubungi orang lain atas inisiatif mereka sendiri, jadi Lin Yu menyingkirkan Tan Kai. Pergi dan bicara langsung dengan Hu Haifan. Oke, aku pergi sekarang. Melihat wajah bermartabat Lin Yu dan mengetahui bahwa masalah itu penting, Tan Kai mengangguk dan setuju, lalu mengeluarkan kunci mobil dan berjalan cepat menuju tempat parkir. Melihat punggung Tan Kai, Lin Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia penuh emosi. Dia bertanya-tanya betapa briliannya situasi militer ketika dia berada di tangan Xiang Lao. Belum lagi situasi militer. Itu hanya 3 kata, Xiang Nantian. Mereka terkenal di dunia internasional,
dan banyak pejabat tingkat tinggi di banyak negara kagum pada China karena dinas intelijen militer dan siang nantian. Tetapi lihat saat ini, perbatasan selatan telah kacau selama beberapa tahun, dan He Zizhen perlu menekannya secara pribadi. Pada saat yang sama, orang-orang dari Liga Master Kendo secara sukarela bergegas ke Departemen Intelijen Militer untuk memprovokasi, dan orang-orang dari organisasi Shenmue telah menyusup ke wilayah China secara diam-diam. Memang benar bahwa kucing dan anjing tidak memperhatikan China yang besar. Yang lebih menyebalkan adalah di negara saya sendiri, saya pergi ke Gunung Qiandu untuk menangkap setan besar, tetapi Selusin Mi terluka parah. Konyol sekali. Departemen Intelijen Militer, kejayaan sudah tidak ada lagi. Lin Yu menghela nafas dalam hati, dan berjalan kembali ke gedung rumah sakit. Bu Cheng dan Li Zhensheng bergegas saat ini, dan Li Zhensheng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, Anda tahu bahwa 100 orang ini tidak memiliki catatan kriminal di China, mengapa Anda begitu bahagia? Apakah ada hubungannya dengan kita?" "Tidak apa-apa sekarang, mungkin itu akan terjadi di masa depan." Lin Yu tersenyum licik kepada Zhensheng dan berkata, "Saudara Li, kamu juga memiliki pemahaman tentang keterampilan Bairentu ini. Jika kamu mengatakan itu jika kami menahannya dan membantu kami melakukan sesuatu, bagaimana menurutmu?" Ekspresi Li Zhensheng tidak bisa membantu berubah. Jelas, kata-kata Lin Yu di luar dugaannya. Mengetahui bahwa Lin Yu ingin merekrut 100 orang untuk bawahannya, dia bingung dan berkata, "Tuan, mengapa Anda menahannya? Selain itu, tidak mudah bagimu untuk mempertahankannya, bukan? Pembunuh peringkat ketiga di peringkat pembunuh dunia yang bermartabat, bagaimana dia bisa rela memberikan nyawanya untuk orang lain?" Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.